Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Dwi Septian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS visualisasi data saya. Di sini saya akan mengambil studi kasus 3 tentang work order. Nah, jadi pendahuluannya adalah sebuah perusahaan perawatan di Amerika Serikat yang bekerja dalam bidang penilaian, pengiriman, pemasangan, perbaikan, dan penggantian layanan. Manajer regional yang baru diangkat telah bekerja sama dengan perusahaan survei pihak ketiga untuk menyelidiki kepuasan pelanggan. Laporan ini bertujuan untuk melakukan analisis deskriptif dan visualisasi kinerja perusahaan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam terkait profitabilitas dan kebutuhan perhatian pada klaster-klaster tertentu serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Analisis ini diakhiri dengan rangkuman dan rekomendasi kepada manajer regional untuk peningkatan kinerja perusahaan di masa mendatang. Nah, data set yang digunakan, di sini ada 23 kolom data, termasuk 9 kolom dengan perhitungan, dan ada lebih dari 500 baris data dalam tabel perintah kerja. Di sini ada kolom-kolomnya, bisa dilihat sendiri. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang library, di mana saya menggunakan Pandas, digunakan untuk manipulasi dan analisis data, terutama dalam bentuk tabel atau data frame. Kemudian matplotlib.pyplot digunakan untuk membuat visualisasi data yang beragam, termasuk grafik garis, batang, dan lainnya. Kemudian ada Seaborn, digunakan untuk membuat visualisasi statistik yang lebih kompleks dan menarik secara estetika. Kemudian ada matplotlib.colors, yang digunakan untuk mengatur dan memanipulasi skema warna dalam visualisasi yang dibuat menggunakan matplotlib. Hal yang pertama saya lakukan adalah pre-processing data. Di sini saya melakukan pengecekan missing value. Di sini saya akan drop data kolom ras karena memang missing value-nya besar dan tidak terpengaruh pada kolom lain. Sedangkan saya mengisi missing value pada kolom WTI LBR dan WTI parts. Hal ini karena ini merupakan warranty di mana mempengaruhi kualitas data ke depannya. Sehingga saya mengisikan dengan nol. Sini hasilnya. Kemudian ada deskripsi analisis. Di sini bisa dilihat bahwasanya pada kolom weight ini rata-rata penungguan yaitu 28 hari dengan STD-nya 22, min-nya 0 hari, 25%-nya 13, 50%-nya 21, dan 75%-nya 35. Dan ada beberapa lagi deskripsi analisis pada kolom terkait. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada visualisasi kinerja perusahaan di sini. Pertama-tama saya memvisualisasikan jumlah order setiap 2 bulan untuk masing-masing distrik. Di sini bisa dilihat bahwasannya eh, pada Northwest terjadi penurunan pada eh, menjak awal 2021 dan semua semua distrik orderannya melambung tinggi ketika pada pada awal 2021 sampai pertengahan 2021 kemudian turun kembali. Kemudian ada visualisasi rata-rata waktu tunggu per distrik. Jadi ini adalah visualisasinya di mana yang paling besar adalah di East yaitu 35 hari dan yang paling kecil adalah Northwest di mana waktu tunggunya hanya 24 hari. Kemudian di sini visualisasi perbandingan total cost per district. Jadi total cost yang paling banyak ada di Central dan yang paling kecil adalah di East ya. Di Southwest, sorry. Kemudian ada visualisasi rata-rata customer rating per detik. Di sini eh, customer ratingnya yang paling besar ada di distrik North, kemudian yang paling kecil ada di distrik East.
Kemudian di sini visualisasi jumlah pesanan layanan. Di sini ternyata yang paling banyak, yang paling digandrungin adalah akses ya. Kemudian paling kecil adalah install. Kemudian ini kemudian visualisasi jumlah order pada setiap distrik, di mana ternyata yang paling besar adalah distrik South dan Northwest. Kemudian yang paling kecil adalah Southwest. Nah, ini harus diperhatikan oleh perusahaan ya. Kemudian visualisasi jumlah difference total cost dan total fee, di mana difference ini menggambarkan kerugian pada perusahaan karena si pelanggannya ini menggunakan warranty sehingga dia tidak mendapatkan tambahan biaya, sehingga yang membiayainya adalah perusahaan. Di sini yang paling besar adalah di South dan paling kecil ada di Northeast. Kemudian ada juga visualisasi jumlah jenis pembayaran untuk setiap distrik. Di sini terlihat bahwasanya yang di paling garis bawah adalah di warranty ya. Yang warranty ini paling kecil ini ada di East, kemudian eh, paling besar ada di South ya, di Southeast. Oke, kemudian klaster klaster mana yang paling menguntungkan begitu ya. Sebenarnya untuk menghitung keuntungan dari masing-masing klaster harus terdapat kolom baru bernama profit. Karena pada data hanya terdapat total cost dan total fee, yang dimana ini menunjukkan total yang harus dikeluarkan oleh pelanggan dan perusahaan, maka saya mengasumsikan bahwasanya klaster yang paling menguntungkan adalah klaster yang dengan jumlah pembayaran warranty terkecil, atau klaster yang memiliki total kerugian paling kecil, kemudian dengan jumlah order yang terbanyak. Nah, klaster ini adalah North Northwest ya. Hal ini dikarenakan walaupun kerugian pada distrik ini tidak paling sedikit, karena yang paling sedikit ada di Northeast ya. Akan tetapi dengan jumlah order yang paling banyak juga ini menjadikan pertimbangan Northwest memiliki jumlah order 145 order dan hanya memiliki kerugian sebanyak $2.450 dibanding dengan shot yang jumlah ordernya sama kan, tetapi kerugiannya besar yaitu $7.839. Nah, nah, klaster yang perlu mendapat perhatian yang mana? Klaster yang perlu mendapat perhatian adalah klaster Southwest. Hal ini dikarenakan pada distrik Southwest selama kurang dari 1 tahun jumlah ordernya paling sedikit nih, hanya 16 order saja. Dengan jumlah order sedikit itu juga, berdistrik ini memiliki kerugian yang lumayan cukup tinggi, yaitu sebesar $3.122, yang dimana mengungguli distrik Northwest yang memiliki order yang paling tinggi. Kemudian faktor apa saja yang berhubungan? Nah, untuk memahami faktor yang berhubungan di sini saya menggambarkan dengan heat map. Nah, di heat map dari visualisasi dapat diamati bahwa beberapa faktor memiliki korelasi yang sangat kuat. Misalnya terdapat korelasi yang hampir sempurna antara LBR HRS dan LBR cost dengan koefisien 0,96 serta antara LBR fee dan total fee yaitu 0,96. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam jumlah jam kerja tenaga kerja secara langsung meningkatkan biaya tenaga kerja, dan demikian pula biaya total tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh biaya fee tenaga kerja. Kemudian faktor-faktor lain juga menunjukkan korelasi kuat antara LBR fee dengan LBR cost. Dan total cost dan LBR fee ini menunjukkan bahwa biaya fee tenaga kerja merupakan komponen yang signifikan dalam total biaya. Dan peningkatan biaya fee yang meningkat total biaya yang dikeluarkan. Kemudian sebaliknya, terdapat korelasi negatif yang signifikan antara customer rating dan weight, yaitu minus 0,46, yang menunjukkan bahwa semakin lama waktu menunggu, semakin rendah rating yang diberikan oleh pelanggan. Ini menunjukkan pentingnya efisiensi waktu dalam peningkatan kepuasan pelanggan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Faktor yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah waktu tunggu, karena memiliki korelasi negatif yang paling signifikan dibanding dengan faktor negatif lainnya. Faktor-faktor biaya yang memiliki pengaruh meskipun relatif lemah.
Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, penting untuk meminimalkan waktu tunggu dan mengelola biaya dengan bijak agar pelanggan merasa mendapatkan nilai yang sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan. Nah, untuk kesimpulannya adalah sistem yang sudah bagus adalah sistem notice karena memiliki jumlah order yang paling banyak dan memiliki kerugian yang relatif cukup rendah dibanding dengan listrik lainnya. Rekomendasi untuk perusahaan adalah terus mempertahankan dan kalau bisa meningkatkan lagi performa dari District Notice. Nah, faktor yang paling signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan atau customer rating adalah waktu tunggu. Korelasinya cukup kuat yaitu minus 0,46. Nah, faktor-faktor biaya seperti jam kerja, tarif tenaga kerja, dan biaya kerja, dan fee menunjukkan korelasi yang lebih negatif yang lemah dengan kepuasan pelanggan. Kemudian biaya dan waktu tunggu adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap nilai yang mereka terima dari layanan yang diberikan oleh perusahaan. Namun pengaruh biaya lebih lemah dibanding relatif lebih lemah dibanding dengan waktu tunggu. Nah, berikut rekomendasi yang bisa saya berikan kepada perusahaan yaitu yang pertama adalah mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi operasional seperti mengoptimalkan jadwal kerja tenaga kerja, memperbaiki proses layanan, dan mengurangi bottleneck dalam rantai pelayanan. Kemudian yang kedua ada peningkatan efisiensi tenaga kerja, yaitu dengan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai efisiensi ini. Kemudian manajemen biaya yang bijak, memastikan biaya tenaga kerja dan biaya suku cadang tetap terkendali, dapat membantu perusahaan menawarkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas layanan. Kemudian yang terakhir adalah investasi dalam teknologi, yaitu mengadopsi tenaga baru seperti sistem manajemen antrian otomatis atau perangkat lunak optimasi jadwal. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi ini dapat memberikan keuntungan kompetitif dengan meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.